Bayangkan, jika dosa masa lalu datang menghantui, bukan hanya kepada dirimu, tapi kepada semua orang yang kamu cintai. Inilah lanjutan kisah seorang samurai yang berjuang bukan hanya melawan pedang musuh, tapi juga bayang-bayang kesalahan yang tak pernah bisa dihapus. Di video kali ini, kita akan melihat kisah tentang cinta yang berujung luka, dendam yang menunggu balasan, dan pertarungan terakhir untuk penebusan dosa. Film yang berjudul Rurouni Kenshin The Final dibuka dengan pencarian seseorang atas laporan tentang informasi penjualan Gatling gun hingga kapal perang Shishio. Di balik semua transaksi tersebut adalah seorang pria Jepang yang selama ini tinggal bersama mafia di Shanghai, yakni Yukishiro Enishi. Dengan dendamnya yang membara, Yukishiro Enishi, adik dari mendiang istri Kenshin, yaitu Yukishiro Tomoe, datang ke Jepang untuk membalaskan dendam kepada Kenshin. Bukan山战文吗？Hajime terkejut setelah kepolisian membebaskan kembali Enishi karena ada sebuah perjanjian perdamaian yang terikat antara Tiongkok di kepolisian Tokyo. Salah satu Jeppongatana yang masih hidup, yang bernama Cho, telah bekerja sama membantu kepolisian untuk mencari informasi-informasi penting dari pergerakan orang-orang Shanghai di Tokyo. Kenshin Himura, yang kini hidup tenang bersama Kaoru dan yang lainnya, mungkin tidak berlangsung lama, karena Enishi sudah sampai di Tokyo dan ingin balas dendam. Pada malam harinya, Enishi dan kelompoknya mencoba melakukan provokasi dengan membuat onar, dengan dalih balas dendam, dan salah satu dojo yang bernama Maikawa juga diserang. Kenshin dan Sanosuke pun bergegas menuju dojo Maikawa.騒ぐな。Setelah semalaman bertarung, dalam perjalanan pulang, Kenshin bertemu dengan Enishi, dan niat Enishi sebenarnya bukan hanya ingin membunuh Kenshin, tetapi ingin membuat Kenshin menderita. Penyerangan dojo, klinik, rumah makan, serta rumah kepala polisi diumumkan oleh kementerian sebagai status darurat. Dan Cho akhirnya telah menemukan gudang senjata milik orang-orang Shanghai, yang lokasinya ada di Yokohama.
Sementara itu, Kenshin yang merasa sudah lebih siap, akhirnya memberikan penjelasan dan alasan munculnya penyerangan akhir-akhir ini. Di luar dugaan, Cho ternyata memang tidak sepenuhnya berada di pihak kepolisian. Hingga pada akhirnya, terjadi pertarungan antara Cho dan Enishi yang disebabkan oleh ego masing-masing yang sama-sama berebut ingin membunuh Batuosai. Tetapi pertarungan tersebut tidak ditampilkan. Hingga pada akhirnya nanti, Enishi membawa mayat Cho ke dojo Kamiya. Tak diduga, Misao dan Aoshi tiba-tiba datang ke dojo Kamiya untuk memberi kabar hubungan antara Batuosai dengan ninja dari Oniwa Banshu. Dan salah satu pesan yang dibawa Misao adalah membawa buku catatan Tomoe. Dengan informasi yang diberikan oleh Cho bahwa ada gudang senjata di daerah Yokohama, Hajime dan beberapa polisi segera berangkat tempat tersebut di malam hari. Tetapi informasi itu hanyalah perangkap. Keributan yang dilakukan oleh Enishi masih berlanjut malam itu juga, dengan menyebarkan teror lembaran peringatan yang disebar lewat balon udara di atas langit Tokyo, dan pecahlah kerusuhan malam itu di Tokyo. Hingga pada akhirnya, Enishi berhasil menculik Kaoru. Ainik Kenshin はここにはねEnishi telah memperlihatkan kompleksitas karakternya. Ia bukan hanya musuh yang kejam, tapi seorang pria yang terjebak dalam trauma masa lalu dan rasa kehilangan yang mendalam. Ia membangun Jinchu, yakni keadilan pribadi di luar hukum, dan percaya bahwa Kenshin harus dihukum bukan dengan kematian, melainkan dengan penderitaan yang perlahan. この場所にて Kaoru yang terbangun di suatu tempat, dan dia tersadar bahwa dirinya telah diculik. Enishi pun mencoba untuk membunuh Kaoru, tetapi Enishi tidak cukup kuat untuk membunuh Kaoru dengan perasaannya. 貴様に何がわかる Beberapa waktu kemudian, Kenshin sampai di markas Enishi, dan pertarungan nantinya ini bukan hanya sekedar duel fisik, tapi juga simbol dari konflik batin, pengampunan, dan harga diri, sampai akhirnya Kenshin berhasil menahan serangan Enishi tanpa membunuhnya, sebagai wujud dari sumpahnya untuk tidak lagi menghilangkan nyawa. Tidak mau tertinggal, Sojiro yang sudah diberi kesempatan hidup oleh Kenshin juga ikut membantu dalam pertempurannya.
楽しかったです。人を殺めた罪は皆殺しだ邪魔を違うSetelah pertarungan selesai, Enishi pun ditangkap. Tetapi setelah membaca buku harian Tomoe, ia mulai memahami makna sebuah pengampunan di akhir kisahnya. Setelah semuanya berakhir, Kenshin bersama Kaoru mengunjungi makam Tomoe, memperlihatkan bahwa walaupun luka masa lalu tidak akan pernah hilang, namun kedamaian bisa ditemukan bila kita mau menerima dan memaafkan. Sebuah akhir yang manis, namun tetap menyisakan haru yang mendalam. Di film ini dikatakan juga bahwa bekas luka di pipi Kenshin adalah hasil kemarahan dan tidak akan hilang sampai kemarahan itu mereda. Dan apakah setelah semua ini terjadi, bekas luka di pipi Kenshin akan menghilang? Dan begitulah akhir dari pertarungan terakhir Sang Batusai. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa pengampunan terkadang lebih kuat dari pedang. Rurouni Kenshin The Final bukan hanya film aksi, tapi juga pelajaran tentang cinta, kehilangan, dan keberanian untuk menghadapi masa lalu. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, subscribe, dan share video ini agar kamu tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.